Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menyampaikan mengenai mata pelajaran pasca panen. Di dalam mata pelajaran pasca panen ini salah satunya ada dua materi terkait pengolahan dan pengawetan ikan ya. Nah, sebelum ke intinya akan saya coba jelaskan mengenai penggolongan hasil perikanan berdasarkan jenis dan tempat kehidupannya. Untuk golongannya sendiri, golongan ikan itu ada beberapa wilayah atau area. Ada golongan demersal, golongan pelagik kecil, pelagik besar, anadromos, katadromos. Nah, untuk golongan demersal itu adalah ikan yang dapat diperoleh dari lautan yang sangat dalam ya, berarti bagian yang sangat dalam, misalnya ikan koi. Kemudian yang untuk pelagik kecil itu adalah jenis-jenis ikan kecil yang hidupnya di daerah permukaan laut, jadi di bagian atas, misalnya ikan haring. Ini saya sebutkan contohnya ikan laut dan ikan air tawar. Kemudian yang ketiga yaitu golongan pelagik besar, di mana ini adalah jenis-jenis ikan besar yang hidupnya di permukaan laut, misalnya seperti ikan tuna. Sedangkan dua golongan lain yaitu ada golongan anadromos dan katadromos. Anadromos sendiri adalah jenis-jenis ikan atau hasil perikanan yang mula-mula hidupnya di laut, kemudian mengadakan migrasi ke air tawar, lalu ke pertemuannya, misalnya ikan bandeng ataupun ikan salem. Nah, kemudian untuk contoh yang katadromos ini adalah ikan atau hasil perikanan yang mula-mula hidupnya di air tawar, kemudian mengadakan migrasi ke laut, lalu ke pertemuannya, misalnya seperti ikan sidat ya. Kemudian yang selanjutnya adalah golongan ikan air tawar. Selain golongan ikan air tawar, misalnya ini terbagi menjadi beberapa ya. Ini saya buat menjadi beberapa bagian, yaitu ada hasil perikanan yang berkulit keras, krustase. Ada hasil perikanan berdaging lunak atau misalnya cumi atau cephalopoda atau tiram, echinodermata ataupun kerang yang termasuk ke dalam kelas Anodonta. Selanjutnya, hasil perikanan yang tidak dapat diidentifikasi dengan jelas. Ini merupakan hasil perikanan lainnya yang tidak dapat digolongkan dalam golongan di atas, misalnya ubur-ubur. Berikut adalah 3 persyaratan hasil perikanan laut dikatakan memiliki nilai ekonomis ya. Mau hasil perikanan laut ataupun hasil perikanan air tawar. Nah, yang pertama apa? Yaitu yang pertama mempunyai nilai pasaran yang tinggi ya. Jadi memang istilahnya marketable. Jadi di masyarakat mudah untuk diterima ataupun diterima oleh konsumen. Kemudian yang kedua adalah volume produksi makro ini cukup tinggi dan luas ya. Artinya mudah dalam skala produksi dan bisa kontinuitas atau berkelanjutan. Dan yang ketiga adalah mempunyai daya produksi yang tinggi. Nah, selanjutnya ciri-ciri khusus suatu bahan yang dapat berfungsi sebagai bahan pangan. Yang pertama adalah mempunyai nilai gizi yang tinggi. Yang kedua dapat memenuhi selera dan memuaskan rasa lapar seseorang ataupun konsumen. Yang ketiga bersifat aman, sehat dan jika dimakan. Dan yang keempat adalah halal ya, karena ini menjadi salah satu poin penting dalam konsumsi bahan pangan. Selanjutnya, untuk dasar pengawetan dan pengolahan ikan, yang pertama adalah mempertahankan kesegaran dan mutu ikan selama dan sebaik mungkin. Dan yang kedua adalah hampir semua cara pengawetan ataupun pengolahan ikan ini meninggalkan sifat-sifat khusus pada setiap hasil olahannya. Nah, hal ini disebabkan apa? Hal ini disebabkan oleh berubahnya sifat-sifat bau ataupun cita rasa, wujud dan rupa ya, dan tekstur daging ikan, sehingga ikan ini disebut juga sebagai highly perishable ya, atau mudah termasuk adalah bahan pangan yang mudah membusuk. Nah, di sini saya akan coba jelaskan ataupun sampaikan tujuan utama proses pengawetan dan pengolahan ikan. Yang pertama adalah mencegah proses pembusukan pada ikan, terutama pada saat produksi melimpah. Kemudian yang kedua meningkatkan jangkauan pemasaran ikan. Yang ketiga melaksanakan diversifikasi pengolahan produk-produk perikanan. Dan yang keempat adalah meningkatkan
pendapatan nelayan ataupun pembudidaya ikan ya, sehingga masyarakat ataupun pembudidaya bisa melipat gandakan produksinya untuk menghasilkan sebuah keuntungan ya. Nah, selanjutnya di sini saya coba akan paparkan mengenai komposisi kimia dari daging ikan. Yang pertama itu adalah air. Ini merupakan porsi dominan ataupun paling besar, di mana komposisinya antara 60 hingga 84%. Kemudian protein 18 hingga 30%, lemak 0,1 hingga 2,2%, karbohidrat 0,0 hingga 1%, dan sisanya merupakan vitamin dan mineral. Ya. Nah, adapun keuntungan mengkonsumsi ikan dibandingkan produk hewan lainnya, ini sangat banyak sekali ya. Kita tahu bahwa perairan Indonesia ini sangat luas dan masih memungkinkan untuk pemenuhan kebutuhan protein hewani melalui pemanfaatan sumber daya perikanan ya. Nah, kita juga bisa tahu banyak sekali program-program gemar makan ikan, di mana memang kandungan protein pada daging ikan ini cukup tinggi hingga bisa mencapai 20 hingga 30%. Dan ini mempunyai nilai biologis yang tinggi ya. Selanjutnya, daging ikan itu relatif lunak karena hanya mengandung sedikit tenunan pengikat atau tendon, sehingga lebih mudah dicerna oleh tubuh ya, dibanding dengan hewan ruminansia misalnya ya. Nah, selanjutnya, daging ikan ini tidak berbahaya bagi manusia ya pada umumnya. Meskipun ada beberapa ikan ya yang tidak layak untuk dikonsumsi. Namun di sini hampir semua ikan ini tidak berbahaya bagi manusia. Kenapa? Karena aman juga bagi orang-orang yang memiliki kelebihan kolesterol. Selanjutnya, daging ikan ini mengandung sejumlah mineral yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, yaitu kalium, fosfat ya, sulfur, magnesium, kalsium, ferium, dan lain-lain ya. Jadi banyak mengandung zat-zat ataupun mineral yang menunjang kesehatan manusia, baik itu untuk kesehatan mata, kulit, ataupun proses pembentukan tulang, terutama pada anak balita ya. Kemudian hal lainnya yang menjadi bahan pertimbangan adalah harga ikan ini relatif lebih murah bila dibandingkan dengan bahan protein hewani yang lain ya. Nah, selanjutnya untuk proses pengolahan dan pengawetan ikan dapat dilakukan dengan cara ataupun beberapa metode ya. Misalnya yang pertama adalah menggunakan suhu rendah. Ini dikarenakan bakteri pembusuk itu hidup di lingkungan bersuhu antara 0 hingga 30 derajat Celcius ya. Nah, bila suhu diturunkan dengan cepat, maka aktivitas bakteri ini akan terhambat atau berhenti sama sekali. Kemudian yang kedua, metodenya itu bisa menggunakan suhu yang tinggi, di mana aktivitas bakteri pembusuk dapat kita hentikan dengan suhu tinggi, misalnya antara 80 hingga 90 derajat Celcius. Misalnya, tekniknya adalah dengan ikan asap dan ikan kaleng ya, kalau di perusahaan. Kemudian yang ketiga, mengurangi kadar air dapat dilakukan dengan metode misalnya yang pertama adalah menggunakan udara panas, baik itu melalui penjemuran, oven, ataupun alat pengering khusus atau mechanical dryer ya. Selanjutnya, menggunakan proses osmosa atau konsentrasi, di mana ini adalah sistem kerja tekanan osmotik, air yang di dalam dan di luar tubuh ikan itu berbeda ya. Contohnya pada proses penggaraman. Selanjutnya menggunakan tekanan ataupun tekanan mekanis ya. Misalnya pada tepung ikan ya. Nah, metode lainnya untuk pengawetan adalah menggunakan zat antiseptik. Misalnya seperti asam asetat ataupun cuka, natrium benzoat, natrium nitrat, ataupun natrium nitrit ya, yang sudah sering dipakai. Dan yang kelima adalah menggunakan ruang hampa udara. Tujuannya apa? Yaitu untuk menghindari terjadinya oksidasi lemak yang sering menimbulkan efek bau tengi pada bahan pangan. Ini definisi ikan segar ya.
Ini maksudnya adalah ikan yang baru saja ditangkap dan belum mengalami proses pengawetan maupun pengolahan lebih lanjut. Ataupun dalam hal ini bisa dijelaskan lebih detail adalah ikan segar itu adalah yang belum mengalami perubahan fisik maupun kimiawi atau yang masih mempunyai sifat sama seperti ketika ditangkap ya, baik itu rupa, bau, rasa maupun teksturnya ya. Nah, selanjutnya ini adalah salah satu poin penting yang perlu diketahui ya terkait dengan pengolahan dan pengawetan ikan, yaitu penyebab terjadinya perubahan pada tubuh ikan. Hal yang pertama itu adalah karena aktivitas enzim ya, di mana terjadi proses penguraian organ-organ tubuh ikan oleh enzim-enzim yang terdapat di dalam tubuh ikan itu sendiri, atau yang disebut dengan autolisis. Selanjutnya, aktivitas mikroorganisme ataupun bakteri. Bagian tubuh ikan ini paling banyak mengandung bakteri adalah insang ya, itu sekitar 1000 hingga 100.000 per gram ya. Kemudian usus itu pada saluran pencernaan dan juga pada kulit ya. Kemudian selanjutnya terjadinya perubahan pada tubuh ikan adalah karena adanya oksidasi lemak oleh udara ya, di mana ini bisa timbul aroma tangi dan cara mencegahnya yaitu menghindari antara ikan dengan udara bebas di sekelilingnya. Selanjutnya adalah proses yang terjadi pada ikan setelah ditangkap ya. Itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah pre-rigor, yang kedua rigor mortis, dan yang ketiga adalah post-rigor. Di mana pre-rigor ini adalah kondisi ikan ketika ditangkap masih segar kurang dari 6 jam dengan kondisi dagingnya masih elastis ya, dan ikannya masih segar. Sedangkan rigor mortis itu adalah kondisi ikan setelah ditangkap 6 jam, kondisi tubuhnya kaku dan daging tidak elastis. Sedangkan post rigor, dia kondisi ikan sudah lebih dari 6 jam, kemudian kondisinya banyak keluar lendir, sisik banyak yang mengelupas, dan dari baunya sudah mulai membusuk ya. Nah, di sini saya coba paparkan terkait dengan ataupun ciri-ciri utama ikan segar dan ikan mulai membusuk ya, dari beberapa dari beberapa parameter ya. Yang pertama itu dari kulit. Misalnya dari kulit itu ikan segar itu warnanya kulit terang dan jernih, ikan mulai membusuk itu kulit berwarna suram, pucat dan berlendir banyak ya. Ataupun ikan segar dari kulit masih kuat gitu ya, membungkus tubuh, tidak mudah sobek, terutama pada bagian perut. Dan warna-warna khusus yang ada masih terlihat jelas. Beda dengan ikan yang mulai membusuk, itu kulitnya mudah robek, warna khusus sudah hilang dan kelihatan mengendur ya jika kita tekan. Kemudian untuk parameter sisik, itu sisik pada ikan segar menempel dengan kuat pada tubuh sehingga sulit untuk dilepas. Sedangkan pada ikan mulai membusuk, sisik mudah terlepas ya. Selanjutnya pada parameter mata, itu mata pada ikan segar, mata tampak terang, jernih, dan menonjol, dan cembung. Sedangkan pada ikan mulai membusuk, matanya tampak suram, tenggelam, dan berkerut. Nah, kemudian pada parameter insang, itu ada beberapa hal yang bisa kita amati ya. Yang pertama, misalnya pada insang, ikan segar, itu warnanya masih merah ya, atau sampai merah tua, dan masih terang. Dan lamela atau lapisan-lapisan insang itu masih terpisah. Sedangkan pada ikan yang mulai membusuk, warna insang itu coklat suram ataupun abu-abu ya, dan si lamela insang itu sudah berdempetan ya. Nah, kemudian selain itu pada insang juga yang segar itu insangnya tertutup oleh lendir berwarna terang dan berbau segar. Sedangkan pada yang ikan busuk, lendir insangnya keruh dan berbau asam ya, menusuk hidung. Nah, selanjutnya pada parameter daging untuk ikan segar itu dagingnya kenyal, menandakan bahwa rigor mortis masih berlangsung ya. Daging dan bagian tubuh lainnya berbau segar, bila ditekan dengan jari untuk ikan segar ini tidak tampak bekas lekukan, artinya kulit dagingnya masih elastis. Sedangkan pada kondisi ikan yang busuk itu daging sudah melunak ya, artinya menandakan rigor mortisnya telah selesai.
Daging dan bagian tubuh lain mulai berbau busuk. Bila ditekan dengan jari, tampak bekas lekukan ya. Atau dalam artian dagingnya lembek. Dan selain itu, isi perutnya juga sering keluar apabila pada ikan busuk. Nah, kalau pada ikan yang masih segar, daging perut utuh dan kenyal ya. Nah, kemudian selanjutnya untuk keberadaan dalam air, ikan segar itu posisinya akan tenggelam, sedangkan ikan yang busuk akan mengapung ya.